Diceritakan di Cepekan, pondok pesantren besar tempat para santri belajar mengaji, sudah terkenal tersohor keluar daerah. Terdapat seorang kiai berkedudukan sebagai guru sangat alim tersohor tiada tandingan, yang bernama Hasan Besari atau Hasan Basori. Unggul di antara para ulama, maka banyak didatangi para santri. Muridnya berjumlah 300 orang. Dikala ba'da Isya selesai bersembahyang dilanggar, kiai guru hendak mengajar kitab fikih dan tafsir Al-Quran. Tingkah para santri bermacam-macam. Ada yang tengah serius memperhatikan makna lafal Al-Quran, apa yang dapat mereka pahami. Beberapa orang tengah saling tanya dengan temannya. Ada yang sudah paham, ada yang belum, lantas menghafalkan kitab Sitin. Serta beberapa kitab lagi sesuai keinginan para santri sendiri-sendiri. Santri yang sudah berhasil menghafal makna lafal Quran segera mencoba mendebat kiai guru untuk semakin memahami maknanya, mencari arti yang sesungguhnya. Makna yang bisa mereka tangkap. Ada juga beberapa santri yang tengah bertengkar mengenai sedikit makna yang berhasil mereka mengerti. Bertengkar ramai saling otot. Dua orang santri mendekat ke hadapan sang guru berbarengan dengan kedatangan para tamu Abdul Jabar Ahmad Ngarib. Berikut Kiai Abdul Manap, 6 sahabat terlihat mengikuti di belakang. Telah dijawab salam yang mereka ucapkan, seluruh yang tengah mengaji segera menutup kitab masing-masing. Para tamu naik ke atas langgar segera. Sebentar kemudian saling bersalaman, mempertemukan tangan dengan tangan berganti-gantian. Setelah bersalaman merata kepada seluruh santri, masing-masing para tamu segera bersila. Kiai Hasan Besari berkata, "Sepertinya ada hal yang sangat penting. Pukul berapa tadi berangkat dari pondok pesantren Rejasari?" Menjawab Kiai Abdul Jabar, "Selepas subuh tepat pagi menjelang kami berangkat. Tiba di sini hingga malam sebab terlalu lama berhenti di jalan berbantahan ilmu dengan manusia kubur dan kami kalah. Gatoloco namanya, orangnya sangat jelek. Orang ini adalah setan yang mewujud, anak iblis yang tengah membawa pedang dan linggis yang hendak dipergunakan untuk merusak dan meremukkan syariat Rasulullah. Yang sudah lurus hendak ditebas dengan pedang, yang sudah benar hendak dirusak, agama diobrak-abrik. Seluruh syariat peraturan diterjang, kacau balau larangan dijungkir balikkan. Niatnya memang hendak membikin rusuh. Satu ucapan dari mulutnya membikin hamba gelagapan tak bisa menjawab. Segala yang haram dipakainya membuat bubrah syariat peraturan dan larangannya. Sangat pintar dan cerdik, sangat alot tajam kritis seenaknya dan semaunya. Seluruh ilmu kami tertindih oleh ilmunya. Seluruh jawaban kami tiada berguna. Dalil-dalil kami mentah maknanya di hadapan dia. Kami semua menerima kalah. Kami kejar pun tak mampu, kami memegang ilmunya. Memaksakan terus berdebat, tetap juga kami kalah. Kami tak bisa menahan malu manakala dicemooh. Segala debat mampu dijawabnya. Segala bantahan kami tiada menang. Hingga kami maki pun tetap saja kami kalah. Malahan semakin lancang menginjak kepala. Bagai maling yang kurang ajar kepada pemilik barang yang dimalinginya. Kami selalu diunggulinya, senantiasa kalah tak dapat mengungguli. Kami meminta kepada Yang Agung atau Tuhan, semoga selama hidup jangan sampai bertemu lagi dengan manusia seperti itu. Apabila berpapasan, kami akan menghindar. Jika bersebelahan, kami akan menyingkir.
hati kami sudah enggan, sebab kapok terus dicemooh. Kiai Hasan Besari manakala mendengarnya akan kelakuan manusia semacam itu seketika murka, dada bergemuruh, wajah memerah, marah-marah, gigi bergemelutukan, mata melotot tajam. Kiai Hasan Besari berkata kasar, "Pantas jika seperti kalian kalah, para santri bodoh. Memang benar kepala kalian plontos gundul, tapi otak kalian buntu tanpa kepintaran, hanya jagat semata yang kalian ketahui. Belum pantas digurui oleh para murid. Guru bodoh, ilmumu hanya sejengkal jari, tiada lain yang kalian bisa. Keluar masuk rumah sembari membawa bakul nasi, maksudnya untuk memimpin acara tahlilan atau selamatan saja, dan pulang-pulang membawa makanan dari acara tersebut. Bisanya hanya membaca doa kabula atau doa kabul. Doa agar niat tuan rumah yang mengadakan acara tahlilan atau selamatan terlaksana hanya bisa membaca Qul hulam yakunil, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Maksudnya doa yang umum diketahui semua orang. Tidak seperti aku, gundul kepalaku karena sundul menggapai langit ilmu agamaku. Putih sorbanku karena mulutku titih-titih, jelas dan lugas menyampaikan ilmu. Memakai ketu atau kopiah berbentuk terancangan bersusun indah, terbuat dari jalinan penjalin. Karena aku keringan terkenal di antara para santri dan ulama. Bahkan tidak hanya itu, ilmuku bisa salin-salin, berganti-ganti karena saking banyaknya ilmu. Jelas dan terang mulai hal yang rendah hingga yang tinggi. Aku memakai busana kebaya. Kebaya model untuk pakaian santri, karena aku bisa miyak atau membuka rahasia ilmu yang kasar dan ilmu yang halus. Maksudnya dari ilmu yang tergampang hingga ilmu yang tersulit. Berikat pinggang model poleng, berbelang-belang, beraneka warna, karena ilmuku pun berwarna-warni. Ilmu Jawa, Belanda, Cina, Turki, Koja, Hindu, Benggala, Keling, semua sudah aku kuasai. Aku simpan dalam penyimpanan yang rapi. Ilmu Arab aku kuasai semenjak muda, hingga mataku mulai kabur. Ilmu Jawa pun tak mengecewakan, karena dasarnya aku memang orang Jawa. Makanya aku memakai sarung yang lebar, karena ilmuku lebar dan luas melebihi semua orang yang ahli ilmu. Segala ilmu aku ketahui. Aku pun memegang tasbih, karena kabeh semua ilmu yang terhalus sekalipun aku kuasai. Tak ada yang bisa menghina, mencemooh kepada diriku. Oleh karenanya pula aku memakai gamparan terompah, karena samparanku dimanapun diriku akan melebihi sesama. Oleh karenanya jis atau tongkat-tongkatku, jis itu padanan kata tongkat. Ku micis berani tak akan mundur. Ku ketahui segala hal mulai bagian luar, dalam, bawah hingga atas. Seumpama aku sampai kalah melawan manusia tanpa budi atau kesadaran, aku akan sangat-sangat malu. Carilah sekarang di mana si Katoloco manusia tidak tahu aturan itu. Aku ingin melihat bagaimana wujud manusia yang kurang ajar tersebut. Ahmad Ngarib menjawab sepeninggal kami tadi. Sepertinya berjalan mengikuti langkah kami. Kira-kira malam ini juga tengah bermalam di kota Pungkur. Kiai Hasan Besari berkata, jika ada di sini akan aku cewer telinganya, berdebat dengan manusia perusak syariat seperti dia. Jika nanti sampai dia kalah, akan aku cincang mulutnya. Benar-benar aku berjanji. Bersamaan dengan datangnya pagi, seusai sholat subuh, Kiai Hasan Besari memberikan perintah kepada ketiga santri.
Carilah Katoloco hingga ketemu, bawa ke hadapanku ketika santri segera berangkat. Tidak diceritakan dalam perjalanan, ketika santri akhirnya sampai di tempat madat kota Pungkur, langsung masuk ke tempat madat tersebut. Ketika santri awas melihat-lihat, di dalam tempat madat terdapat manusia berpostur pendek, pantat tepos. Manakala ditanya siapa namanya, segera dijawab, "Jika kalian bertanya siapa namaku, Katoloco namaku." Ketika santri berujar, "Kamu dipanggil untuk menghadap guru para santri di pondok pesantren Cepekan, Kiai Kasan Besari atau Hasan Basori. Menghadap bersama dengan kami sekarang." Katoloco acuh sembari mencibir, mempermainkan kepala manggut-manggut, akan tetapi tak bersuara. Mulutnya dimonyongkan, tak ada jawaban, lantas menyanyikan tembang iramanya asal bunyi. Anak burung dara namanya piye, anak sapi namanya pedet, anak wedus namanya cempe, anak maeso namanya gudel, anak asu namanya kiri, anak jaran namanya belo, anak babi namanya genji. Kembang pohon pucang namanya mayang, kembang pohon melati katanya kembang melati, kembang gedang namanya jantung, kalau kembang klopo namanya manggar, aduh-aduh kembang menur, kembang menur, kembang pacar, kembang pacar, kembang seruni, kembang seruni. Para murid santri yang diutus keheranan melihat tingkah Katoloco dan geli terpingkal-pingkal ketawa. Membatin dalam hati, apa memang memiliki sakit gila? Ditanya kok malah bernyanyi, tidak karuan nadanya. Lebih baik diambil hatinya agar menurut. Ketika murid memohon, kembali meminta dengan mengharap-harap agar supaya bersedia, mohon bersedia menghadap ke pondok pesantren Cepekan bertemu Kiai Guru. Siapa tahu sudah ditunggu-tunggu, kami kelamaan menanti jawaban Anda. Acuh tak acuh Katoloco, sembari berkata, apa kalian tak melihat, aku ini sedang kebingungan dan sangat ketagihan. Apabila kalian memaksa aku, ketu kalian saja aku pinjam, perlunya untuk aku gadekan. Aku tukarkan candu sebanyak 2 timbangan saja, akan tetapi harus berjanji kalian yang menebus sendiri nanti. Jika aku sudah mabuk, baru berangkat ke sana. Apabila kalian tidak rela meminjamkan ketu kalian, aku tidak sudi pergi menemui Kiai Kaji. Mendengar hal itu, maka ketika santri saling berembuk, apabila tidak diberikan ketu, pasti tak mau beranjak pergi. Ujung-ujungnya nanti Kiai Guru akan marah. Lebih baik diberikan dan lebih baik dituruti. Salah seorang santri menjawab, beginilah katanya, sudah terlanjur memang nasib kita, semua sama saja, ketuku juga masih baru, setengah bulan yang lalu, harganya 1 rupiah perak. Yang seorang berkata, sama juga milikku juga masih baru, kupakai 4 tahun, padahal aku berhutang 7 uang, menyicil 1 seteng tiap pagi, belum juga lunas. Masih kurang 5 ketip, nilai 12 uang sama dengan 1 rupiah. Nilai 1 seteng sama dengan setengah sen. Nilai 1 ketip sama dengan 5 sen. Sedangkan nilai 1 sen sama dengan 1/100 rupiah. Walau harus rugi asal dapat pujian guru. Ketika santri lantas sepakat, ini ketu kami, terimalah manusia bagus, silahkan digadekan, segeralah diterima. Setelah ketu diterima, para santri utusan malah diejek, dipermalukan sembari berkata,
Kalian semua tunggulah, 3 ketu ditukar candu sebanyak 2 timbangan segera diungkit, lantas dihisap oleh Gatholoco sembari berbantalkan kursi kecil. Setelah puas menghisap candu, pipa pun lantas ditaruh di pinggang. Gatholoco segera berjalan diiringi ketiga santri. Sepanjang jalan mencari senangnya hati dengan bernyanyi dan menembang. Bismillah, aku hendak bernyanyi bersair wangsalan. Kata-kata yang vokalnya berupa sandi, petis abyun atau candi seumpama. Ada kedu atau kopiah menjadi candu, candu menjadi kelintiran, patek atau penyakit kulit di telapak kaki, bubul kelintiran menjadi kebul atau asap, asapnya merasuk badan menyebar membuat segar. Bubur sobrah hancur dari pecahan kaca, tulang kecil berada di ujung jemari, seger jadi rosa lumaku. Akan tetapi yang kehilangan bagaikan alat pemukul untuk kuda mesti merasa sayang, disebut air berwarna misuh-misuh di dalam hati. Wahai penjual perhiasan, batu yang dipakai untuk menajamkan besi, maniro bakal bertemu dengan guru para santri di Jepekan. Burung mungil yang sering dipakai bertanda jika hendak ada tamu datang. Palu panjang hendak mengajak bantahan ilmu. Kadal bertubuh besar yang tinggal di sungai, buah jambu yang bijinya bagai batu mirah. Walaupun guru pinunjul, alim pandai dan berstatus ulama, cangkul padi, aku tetap wani. Merica bergerombol yang rasanya kecut, apa yang diminta akan aku ladeni. Sesampainya di pondok pesantren Jepekan, tampaklah para santri berikut para guru. Melihat siapa yang baru datang masih berada di pelataran tepat di bawah pohon jeruk, Kiai Abdul Jabar berkata kepada Kiai Hasan Besari, "Manusia seperti itu najis, tak pantas naik ke atas musola ini." Kiai Hasan Besari menjawab, "Walaupun najis, akan tetapi yang menyebabkan dia hadir di sini juga kamu. Lebih baik suruh naik ke langgar atau musola agar supaya bisa duduk." Kotor pun tak menjadi masalah, manakala sudah pergi nanti bekas di mana dia duduk disiram dengan air. Kiai Hasan Besari berkata, "Manusia jelek duduklah di situ saja di teras musola sebelah timur laut." Gatholoco segera naik ke atas langgar dan duduk. Duduk di sebelah timur laut dan bersandar. Pipa masih diselipkan di pinggang, lantas menyalakan api. Rokok candu disulut, rokok candu sebesar jemari tangan, asapnya menyebar, merata memenuhi langgar. Baunya sengak tidak enak, sangit bau barang terbakar. Seluruh santri menutup hidung, bahkan ada yang pindah tempat duduk menjauh. Kiai Hasan Besari bertanya, "Siapa namamu?" Menjawab yang ditanya, "Gatholoco namaku." Kiai Hasan Besari kembali bertanya, "Apa yang kamu selipkan di pinggang itu?" Menjawab Gatholoco, "Ini lambang dari batang kesadaran yang jernih, sedangkan bulatannya namanya cupak. Lambang dari pucuk kesadaran yang berguna untuk mapak memotong kesadaran yang salah rendah. Ramuan yang terdiri dari candu dan calon daun awar-awar. Daun awar-awar sangat gatal. Jarang manusia yang tawar menikmati candu yang sudah dibuat bagai mimis. Mimis adalah peluru kuno berwujud bulatan. Candu yang sudah dibuat bagai mimis maksudnya dibentuk bulatan, siap untuk dinikmat.
jika tidak kuat hidup bagai terkena kutuk, disudutkan dan dihakimi oleh manusia-manusia yang rendah kesadarannya. Jika sudah dinikmati, akan awas kesadaran ini kepada damar murub pelita yang menyala. Maksudnya cahaya kebenaran sejati. Lesannya puncak lidah, ini bahasa simbolik. Maksudnya suara yang sejati untuk mencari Tuhan adalah puncak rasa. Lidah simbol rasa. Puncak lidah berarti puncak rasa. Suara sejati dari puncak rasa untuk mencari Tuhan berarti suara yang tak terbahasakan, melampaui segala suara, melampaui segala bahasa. Itulah suara ruh yang menggetarkan. Suara tersebut adalah nafas yang misterius. Maksudnya dia yang hidup tanpa nafas, Brahman sumber semesta. Tempat hisabnya lambang Zatullah atau Zat Allah, inti Allah. Puncak rasa bercampur dan menyatu menjadi satu, manunggal ke dalam tempat hisab Zatullah, menjadi satu kesatuan dalam satu badan, menyatu pada kulit daging, tulang dan sumsum. Kesadaran pun terang benderang, tak ada lagi ilusi. Pada syair 49-51, maksudnya adalah sebagai berikut. Pipa hisab yang dibawa Gatholoco adalah lambang kesadaran budi. Hiasan bulatan pada batang pipa adalah lambang awasnya kesadaran untuk memilah mana yang patut dipakai demi peningkatan kesadaran itu sendiri atau tidak. Candu yang dicampur bakal daun awar-awar, lambang begitu memabukkannya spiritualitas itu bila seorang manusia telah menyelaminya, tapi jarang yang sanggup bertahan, karena spiritualitas menuntut keteguhan dan kekuatan yang luar biasa. Godaan dari dalam diri maupun penghakiman dari manusia lain sangat sukar untuk dilampaui. Namun jika telah merasakan mabuk spiritual, maka kecenderungan kesadaran akan terus lekat pada damar murub atau cahaya kebenaran sejati. Kompas spiritualitas bukan teks-teks kitab suci, tapi lesane pucuk ing ilat. Lesan berguna untuk mengeluarkan suara. Pucuk ing ilat atau puncak lidah adalah simbol puncak rasa. Puncak rasa adalah atma atau ruh. Suara dari puncak rasa berarti suara ruh. Inilah radar sejati penuntun kita di jalan spiritualitas. Karena sentile nafas kang lungit yang menggetarkan suara itu adalah nafas yang maha gaib. Jelas sudah yang membuat suara ruh itu tak lain adalah dia yang hidup tanpa nafas, atau Brahman itu sendiri. Pangkal pipa di tempat penghisapan adalah lambang Zatullah atau Zat Allah, inti Brahman. Puncak rasa ruh atau atma apabila telah menyatu dengan pangkal pipa atau Brahman, maka menyatulah dalam satu kesatuan wujud. Di saat itulah semua ilusi akan lenyap dan kesadaran total paripurna telah kita capai lagi. Kiai Kasan Besari berkata, "Kamu berani menantang ilmuku dengan mencoba melebur segala syariat Rasulullah. Apa kamu menolak hidup dan pilih mati? Tidak takutkah kamu masuk neraka? Tidak inginkah kamu naik surga?" Gatholoco pelan menjawab, "Bagaimana bisa aku mau menolak kehidupan? Sudah menjadi kehendak yang agung, ketahuilah sesungguhnya apa yang dimaksud hidup dan mati itu. Segala kesedihan dan kesusahan lahir berulang-ulang di dunia. Itulah yang disebut kematian.
sedangkan segala kemuliaan lepas dari rantai kelahiran dan kematian. Itulah yang disebut kehidupan. Pun sesungguhnya jika manusia yang hidup di dunia ini terus dilanda kesusahan, sesungguhnya itu juga karena hasil perbuatan pribadinya sendiri atau karma pala. Itulah yang membuat kesedihan. Sedangkan yang maha mulia, sifat kasih itulah sifatnya. Akan tetapi semua tersamarkan, tak bisa dilihat oleh mata lahir. Maksudnya mata lahir adalah tak bisa disadari oleh mereka yang mata kesadarannya belum melek, belum terbuka. Dirimu yang tak punya nalar, muluk-muluk yang kamu bicarakan, surga dan neraka itu sesungguhnya telah terlihat nyata. Siapa saja yang mulia hidupnya di dunia ini, dialah yang masuk surga. Siapa yang melarat, dialah yang masuk api, yaitu masuk api neraka. Kiai Kasan Besari menjawab, surga dan neraka itu adanya tergelar besok di akhirat. Gatoloco menjawab sembari tertawa, kelak tidak ada, yang ada sekarang ini. Kiai Guru Kasan Besari berkata, benar-benar kurang ajar ucapan manusia ini. Menghujat yang agung dan syariat Rasulullah wajib dibunuh agar mampus. Jika masih awet hidup akan membuat semua masjid sepi. Gatoloco pelan menjawab, tidak perlu repot membunuhku. Dengan senjata tombak atau keris saat ini pun aku sudah mati. Kiai Kasan Besari atau Hasan Basori keras membentak, dasar tak tahu diri, mati kok mulutnya ceriwis. Dan badanmu masih tegak bagai arca. Gatoloco pelan menjawab, hewan disebut mati jika tubuhnya hancur lebur. Tumbuhan disebut mati jika sudah kering. Jika setan mati, hilang tak diketahui jejaknya, tapi kematian manusia sesungguhnya tidak bisa dilihat secara fisik, juga tidak hilang wujud manusianya. Ketahuilah sesungguhnya aku ini sudah mati, yang mati nafsuku. Makanya aku mampu melihat kesalahan kalian. Yang hidup adalah budi kesadaran dan menyisakan pikiran dan nalar yang jujur. Terpisahnya raga dan nyawa itu bukan kematian, itu hanya proses menuju kelahiran kembali. Itulah yang disebut syahadat atau kesaksian yang sesungguhnya. Dalam kondisi seperti ini, di mana kita telah mampu terpisah dari badan fana dan murni menjadi badan sejati, di saat seperti inilah kita akan mengetahui apa itu makna syahadat yang sejati. Pisahnya kawulo atau hamba badan maya atau fana yang berasal dari alam dengan Gusti atau Tuhan atau badan sejati atau Brahman yang berwujud Atma yang selama ini terjebak maya, murni menjadi roh Rasulullah atau roh utusan Allah atau Atma yang suci kembali. Manakala telah berpisah raga atau badan fisik dan sukma atau badan halus, rasa berikut perasaan, maksudnya juga sukma atau badan halus dan cahaya, maksudnya atma atau badan sejati. Lantas kemanakah perginya semua itu? Kiai Guru Hasan Basori yang benar, aku badan fana hancur menjadi tanah. Sedangkan rasa berikut perasaan atau badan halus beserta cahaya hidup badan sejati dibawa oleh yang sukma atau Tuhan, semua naik ke surga, sang malaikat Israel yang mengiringi.
Jika badan halus orang Islam yang menjalani salat 5 waktu serta banyak beribadah siang malam tiada goyah, memenuhi zakat, sholat dan puasa, zakat fitrah menjelang hari raya jika diterima oleh Yang Widi, akan naik ke surga karena menuruti perintah Kangjeng Nabi, yaitu semua yang aku jalani ini yang disebut syariat. Tapi badan halus manusia kafir yang tidak menuruti perintah Kanjeng Rasulullah dimasukkan tempat siksaan atau neraka. Sebab telah melawan panutan, manusia kafir itu menjadi musuh Yang Widi. Gatholoco keras berkata, sangat konyol jika Yang Maha Kuasa memusuhi manusia kafir. Kamu nyata tidak mempercayai kepada kekuasaan kasih Yang Widi. Kamulah yang sesungguhnya menghujat Yang Widi, membagi-bagi manusia menjadi umat Nabi dan yang bukan umat Nabi. Adanya sebutan kafir itu siapa yang membuat, lantas pula siapa yang menciptakan mereka? Yang memberikan kemuliaan dan celaka tiada lain juga Yang Maha Suci. Jikalau Allah mempunyai musuh yang disebut kafir yang katanya murtad kepada Yang Widi, sebaiknya dia tidak usah menciptakan dan mentitahkan orang kafir hidup di dunia, sehingga Yang Agung tidak repot-repot mempunyai musuh yang membuat dia marah-marah. Jikalau memang demikian, Allahmu tidak mempunyai budi atau kesadaran, hanya membuat pekerjaan tak berguna, mengadu orang Islam dengan orang kafir. Berbeda dengan Allahku penuh kebijaksanaan, memberikan kebebasan bagi manusia, tiada yang disebut kafir dan Islam. Manusia diberi kebebasan memeluk agama. Yang dinamakan agama itu sekedar wadah yang mengatur tata cara untuk menyembah Yang Widi. Apapun sebutan nama agama maupun menyebut Tuhannya, asal terus memantapkan diri dalam satu jalan, tiada bersalin agama dan terus mantap, pasti akan diterima. Ketahuilah sesungguhnya siapa yang berpindah agama, menolak agama lama yang sudah ditetapkan Yang Widi bagi dia, itulah manusia kafir, karena menolak kepastian Yang Widi. Dirimu itu kufur, menolak agama leluhur, jelas menolak kepastian Yang Agung yang telah menetapkan bahwa agama leluhur Jawa adalah agama yang pas bagi orang Jawa. Doamu seolah sia-sia saat kamu menyebut nama Yang Widi dengan bahasa asing. Dan lagi kamu bisa mengatakan, apabila manusia kafir badan halusnya masuk ke dalam api neraka, sedangkan badan halus manusia Islam semua naik surga, apakah kamu sudah pernah mati sehingga tahu surga dan neraka di manakah tempatnya? Kiai Kasan Besari menjawab, itulah yang disebutkan dalam kitab. Gatholoco tertawa keras, kamu santri bodoh, mempercayai begitu saja kepada kertas dan tulisan yang kamu sebut kitab. Kitab yang kamu sadur begitu saja dari kitab milik orang seberang, bukan kitab suci yang sudah melekat semenjak dulu dalam dirimu. Kitab yang berbahasa Arab saja yang kamu agungkan, tidak mempelajari kitab suci yang sesungguhnya, yaitu suara roh atau nurani. Sesungguhnya wawasanmu kamu peroleh dari kitab sembarangan. Segala kesadaran dangkalmu hasil mempelajari kitab Arab, kamu bawa sebagai oleh-oleh saat kamu mati kelak. Kamu haturkan kesadaran semacam itu kepada Gusti Allah, kepada Yang mempunyai. Kesadaran semacam itu mana mungkin diterima, karena semua ini adalah miliknya.
Seluruh puji dan zikirmu, seluruh ucapanmu, itu semua milik Hyang Agung. Tapi kamu malah bermaksud mengembalikan kepada yang mempunyai. Maksudnya pemahaman merasa terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan sumber semesta, dan merasa bahwa manusia ini eksis sendiri bukan wujud Tuhan adalah pemahaman konyol menurut Gatoloco. Manusia-manusia nisbi, manusia itu tidak ada. Semua ini adalah wujud Tuhan. Lantas jika ada yang meyakini tubuh fisik ini milik kita yang dipinjamkan oleh Tuhan dan nanti akan kita kembalikan kepadanya, pemahaman semacam itu masih kurang tepat menurut Gatoloco. Tidak ada pihak yang meminjamkan atau yang dipinjami. Yang ada hanyalah Tuhan. Yang meminjamkan dan yang dipinjami hanyalah ilusi. Ilusi dari hasil mempelajari kitab-kitab seberang tersebut. Sangat berdosa dirimu, karena ini semua adalah wujud Hyang Widi. Bagaimana kamu hendak menghaturkan kembali? Kiai Guru menjawab, kamu menghina kitab Rasul. Gatoloco pelan menjawab, bukan sekali ini aku menghina. Dengarkan setelah dirimu membaca. Segala yang tercantum dalam kertas bertuliskan tinta yang kamu sebut kitab suci itu. Nyatakan dalam dirimu sendiri, jangan hanya meyakini secara buta intisari dari sastra ayat yang sudah kamu pelajari. Dan lagi, kamu tadi mengaku, kelak jika kamu meninggal, kamu membawa oleh-oleh yang sangat kamu cintai. Cinta dalam bahasa Jawa adalah brangta atau brangti atau asmarandana. Menyiratkan pupuh selanjutnya adalah pupuh asmaradana. Karena kamu sudah mengakui kelak manakala kamu meninggal, rasa badanmu atau stula sarira atau jasad berikut cahaya hidup atau atma sarira atau ruh serta segala sensasi pikiranmu. Terbawa pula sukma atau sukma sarira atau nafsumu naik ke surga. Sang malaikat Israel yang mengiringi menghadap kepada Hyang Sukma atau Tuhan Maha Gaib. Jika memang begitu dirimu tidak hanya di dunia saja, dirimu menjadi maling, di akhirat pun kamu menjadi maling, karena mengakui menghadapkan sesuatu yang bukan milikmu, tapi kamu akui sebagai hak milik. Maksudnya makhluk ini semua adalah nihil alias tidak ada, karena semua ini adalah perwujudan Tuhan. Lantas jika merasa memiliki personalitas terpisah dengan Tuhan, bukankah itu ilusi? Seseorang yang mengakui memiliki personalitas sendiri yang terpisah dengan Tuhan, mengklaim punya aset pribadi, berarti sama saja dengan seorang maling yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, dan lagi bagaimana bisa mengklaim jika dirinya itu sendiri tidak ada. Di dunia ini dirimu ketempatan barang gelap, tidak beli, tidak pinjam, kamu pakai tiap hari. Sedangkan di akhirat nanti tetap kamu merasa memiliki yang bukan milikmu. Dunia akhirat kamu maling. Tak ada guna jumpalitan dalam sembahyang. Mendirikan sholat menghadap kiblat, qomat kamit bibirnya menghafalkan alif lam. Maksudnya doa-doa. Sesungguhnya makna dari ayat-ayat yang kamu baca itulah yang harus kamu resapi, bukan hanya sekedar dihafal dan dibaca. Karena dari ayat-ayat tersebut kamu akan mengetahui asal dan tujuan hidupmu. Dirimu salah mengerti, sangat-sangat mematuhi waktu-waktu sholat, mulai subuh, duhur hingga asar, maghrib dan isya, sungguh tanpa guna. Selayaknya hidup memiliki hidung,
Maksudnya kepekaan kesadaran untuk memahami makna salat. Jikalau demikian, dirimu yang hanya sekedar mematuhi waktu sholat dan tidak memahami makna dari sholat itu sendiri, hanya bertuhankan saat-saat sholat semata, tidak bertuhankan yang membuat waktu siang dan malam, hanya berfokus mematuhi waktu-waktu sholat semata, tidak meniti ke dalam diri untuk memahami asal kehidupan dan tujuannya. Rasa badanmu itu stula sarira atau jasad milik perwujudan Rasulullah, maksudnya ruh atau atma. Cahaya hidup atau atma sarira atau rohmu itu milik perwujudan Pangeran Tuhan Brahman Allah. Segala gerak-gerik batinmu maksudnya sukma sarira atau nafs Muhammad yang menggenggam. Muhammad maksudnya juga ruh atau atma. Milikmu hanya perasaan memiliki atau ilusi saja. Jika jasad ini milik perwujudan Rasulullah atau ruh milik perwujudan Allah, nafs milik perwujudan Muhammad, maksudnya ruh juga. Sedangkan Allah, Muhammad, dan Rasul itu tak lain adalah Allah juga. Lantas, apa yang hendak kita anggap sebagai personalitas makhluk? Jikalau semua ini adalah perwujudan Allah, hanya ilusi saja yang menjadi milik para makhluk. Ilusi merasa dirinya adalah entitas yang terpisah dengan semesta, bahkan dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan apa yang kamu akui itu bahwa memiliki personalitas tersendiri dengan Tuhan, tetap juga tidak kamu kembalikan. Maksudnya tetap berkesadaran seperti itu kepada Dia yang memiliki. Jika kamu masih juga memegang, maksudnya tetap tidak mau membuka kesadaran dan masih juga mengakui memiliki tripakara atau 3 unsur, ruh atau atma, nafs atau sukma, dan jasad atau stula sendiri. Akan abadikah dirimu kelak? Kiai Guru begitu mendengar semua yang diuraikan Gatholoco. Kiai Guru seketika membanting kertu atau kopiahnya ke tanah, marah-marah dan berkata kasar, "Kemana aku mau mengembalikan? Aku tidak merasa telah meminjam titipan tripakara tadi." Gatholoco tertawa geli mendapati yang diajak dialog tidak memahami maksudnya, namun malah marah-marah. "Kamu memang hidup tanpa mata," maksudnya kesadarannya buta. Seandainya cahaya matahari yang berasal dari surya akan terserap musnah hilang ke dalam matahari kembali. Seandainya cahaya rembulan yang berasal dari rembulan akan terserap musnah hilang ke dalam rembulan, kembali ke asalnya lagi. Kasan Besari berkata, "Lantas sekarang mengapa rasa badanmu atau jasad atau stula sarira beserta cahaya hidup atau ruh atau atma sariramu berikut gerak batin nafsukma sariramu tidak kamu kembalikan?" Maksudnya masih terlihat nyata dan belum musnah kepada yang mempunyai. Gatholoco keras membentak, "Aku tidak berani memusnahkan ini semua karena belum saatnya. Jika tanpa ada permintaan dari yang mempunyai perwujudan, aku takut nanti dianggap menolak kasih yang atau Tuhan dan akan mendapatkan bala. Sungguh kamu yang sebenarnya tidak paham akan maksud Gatholoco akan makna mengembalikan seperti yang telah diuraikannya di atas. Menurut kitabku yang berasal dari Nabi Muhammad, Kiai Guru berkata lagi, salat witir adalah salat yang tidak terikat waktu. Maksud Kiai Hasan Basori ada juga salat yang tidak harus berfokus pada waktu, yaitu salat witir. Jadi salah jika Gatholoco menganggap dirinya terlalu mengagung-agungkan waktu.
Gatholoco menjawab, sekali lagi dirimu tidak paham. Bahkan lagi dirimu bukanlah umat Rasulullah, karena dirimu meyakini dan mengikuti tingkah laku 5 nabi. Mana salat yang kamu jadikan untuk mengingat-ingat akan keagungan dari Nabi Muhammad? Ada keyakinan beberapa aliran agama Islam bahwasanya salat subuh itu meniru Nabi Adam. Manakala diturunkan di dunia, belum tahu mana arah mata angin. Lantas ketika matahari terbit, Nabi Adam bersujud syukur karena tahu mana arah timur. Lantas salat duhur meniru Nabi Nuh, salat asar meniru Nabi Ibrahim, salat maghrib meniru Nabi Musa, dan salat isya meniru Nabi Isa. Dan rupanya keyakinan inilah yang dianut oleh Kiai Hasan Basori lawan debat Gatholoco. Kiai Guru menjawab, untuk mengingat Nabi Muhammad adalah salat witir, tidak terikat waktu. Gatholoco berkata, kamu santri tersesat, padahal Nabi Muhammad jelas-jelas Nabi penutup seluruh Nabi. Setiap perintahnya tidak keliru, sudah jelas di dalam semua kitab. Yang salah memaknai adalah dirimu sendiri. Diperintahkan sujud 5 kali sehari, siang dan malam. Pada saat pagi hari waktu subuh, sujud kepada Adam. Sesungguhnya bukan Adam Nabi. Adam berarti kosong, dan sujudlah kepada yang maha kosong dan yang abadi adanya tersebut. Oleh sebab mengapa wajib untuk bersujud? Karena yang maha kosong sungguh berkuasa menghilangkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang. Maksudnya yang maha kosong mampu memberikan terang kepada kesadaran semua makhluk dan mampu mengusir semua kegelapan batin. Menjelang tengah hari, maksudnya dalam pengembaraan ruh di dunia fana, panasnya sangat-sangat menyiksa. Maksudnya dualitas dunia sangat membelenggu ruh. Karena kuasa Allah, matahari hanya sarana semata. Maksudnya dualitas hanya sarana menggembleng kesadaran ruh saja. Seluruh manusia atau makhluk di dunia sangat menderita, terombang-ambing dualitas dunia. Karena sangat-sangat panasnya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh umatnya agar di tengah hari bersujud kepada yang menguasai alam dualitas sebanyak 4 rakaat. Seluruh umat diperintahkan untuk memohon agar mengurangi panas penderitaan duniawi. Berikut memohon agar dilebur segala dosa-dosa seluruh karma buruknya. Dan juga agar memohon tetap mendapat keluhuran tingginya kesadaran, bagaikan luhur tingginya matahari kala tengah hari. Lantas sedikit demi sedikit matahari turun semakin rendah, panasnya mulai berkurang, lambang penderitaan berganti dengan kesenangan. Semua orang menamakan waktu asar. Nabi Muhammad melihat, lantas memerintahkan kepada umatnya agar kembali bersujud dan agar memohon kepada Yang Sukma atau Tuhan Maha Gaib agar tetap langgeng ketinggian kesadarannya walau penderitaan tengah berganti dengan kegembiraan. Tuhan yang Maha Kuasa mampu menganugerahkan kemuliaan dan kehinaan kesadaran. Semoga senantiasa langgeng kemuliaan kesadaran agar bisa selamat sampai tujuan moksa Jannatun Firdaus. Semakin turun matahari dinamakan surup atau sore, karena maksudnya sumurupa atau ketahuilah. Akan kekuasaan Hyang Widi yang mampu membuat gelap dan terang, mampu membuat tinggi dan rendah. Yang terang maksudnya hidup, yang gelap maksudnya mati. Manusia disebut hidup manakala telah mencapai terang sejati.
dan manusia disebut mati manakala masih terikat jerat duniawi dan lahir berulang-ulang di alam fisik ini. Nabi Muhammad melihat lantas kembali memerintahkan kepada umatnya agar kembali bersujud kepada yang menguasai alam dualitas, karena kuasanya mampu membuat gelap dan terang, membuat mati dan hidup, hina dan mulia dualitas duniawi, lama-lama matahari. Dunia tak terlihat, kegelapan semakin merebak merata di seluruh jagat. Seluruh makhluk merasa sedih disebabkan karena kegelapan tersebut. Gelap karena hilangnya matahari, lambang dari kegelapan, lambang dari kegelapan kesadaran karena pengaruh dualitas duniawi. Seluruh umat menurut memohon kepada Tuhan dengan isak tangis. Makanya bagi orang Jawa menyebut waktu salat sehabis maghrib adalah ngisa, karena saat kegelapan kesadaran adalah saat untuk anangisa atau menangislah kepada yang menguasai keluhuran atau ketinggian, memohon supaya agar tetap diberikan terang kesadaran. Terang yang digantikan oleh terangnya rembulan, maksudnya dalam kegelapan kesadaran, terang yang redup pun sudah cukup daripada gelap gulita tanpa cahaya kesadaran. Seluruh makhluk bisa sedikit bersukacita melihat rembulan dan cahayanya, walau terang tiada panas, walaupun tidak stabil, makanya disebut santun atau berubah. Karena cahaya rembulan, cahaya kesadaran yang redup di tengah kegelapan berubah-ubah setiap hari, tidak stabil. Rembulan disebut juga santun, yang artinya berubah-ubah, tidak stabil oleh orang Jawa. Maksudnya rembulan dilambangkan sebagai kesadaran yang redup, dan kesadaran yang redup sangat tidak stabil. Arti sasi atau padanan kata rembulan atau santun adalah samyasih, semua kasih. Maksudnya walaupun di tengah kegelapan sekalipun tetaplah menebarkan kasih, walaupun di tengah kesadaran redup karena pengaruh penderitaan duniawi tetaplah mengedepankan kasih. Kiai guru pelan bertanya, dari kitab apa semua yang kamu uraikan tadi? Gatolojo menjawab, kitab Bahrul Qalbi atau Bahri al-Qalbi. Bahri artinya samudra, sedangkan kalbi artinya hati atau kesadaran. Hati kesadaran yang luas seluas samudra, tiada batas, tiada terukur dalam luasnya, dan sangat-sangat banyak terkandung isi mutiara. Kasan Besari atau Hasan Basori bertanya, kamu menjalankan salat? Gatolojo pelan menjawab, salatku langgeng tiada terputus. Sujudku sujud ingat, maksudnya kesadaran yang terus stabil. Kiblatku pusat semesta, maksudnya fokus penyembahan adalah inti dunia dan inti makhluk, tak lain adalah Brahman atau Tuhan. Sujudku diiringi dengan nafas, maksudnya kesadaran ini saat ruh terikat badan materi sangat terkait dengan nafas. Pengendalian nafas mampu mengendalikan kesadaran juga. Nafas dan kesadaran saat badan materi masih membelenggu tidak bisa dipisahkan. Nafasku keluar dari ubun-ubun, nafas yang dikendalikan seolah bukan keluar masuk dari hidung lagi, tapi seolah-olah keluar masuk dari ubun-ubun, menyatu dengan kesadaran. Salatku menghadap kepada Tuhan. Keluar dari otakku, salat yang terus-menerus dilaksanakan keluar dari kesadaran. Salatku menghadap kepada Hyang Sukma atau Tuhan Maha Gaib. Pujian yang keluar dari lidahku, pujian kepada Rasulullah atau ruh, sama dengan pujian yang keluar dari hidungku atau nafas ini. Sesungguhnya semua perwujudan zat hidup atau Tuhan, nafas adalah pengikat hidup.
Selama ada nafas, selama itu pula hidup atau Tuhan atau zat masih ada di dalam badan materi. Bisa dilihat dari adanya nafas. Pujian nafasku berbunyi Allahu Allah. Kalian semua tidak mengetahui Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad panutan kalian, saat belum dilahirkan, seandainya diibaratkan dengan bintang rembulan dan matahari beserta bumi ini, jelaslah lebih tua matahari. Hal ini tercatat dalam kitab Anbiya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, yang ada dahulu adalah yang cahaya Muhammad atau Nur Muhammad, atau cahaya terpuji atau cahaya perwujudan Tuhan pertama kali, yang merupakan cikal bakal semesta raya, Purusa dalam istilah Weda, beserta seluruh para sahabatnya, maksudnya seluruh atma-atma semua. Akan tetapi masih berwujud ruh, berada di dalam kandungan lintang johar. Lintang artinya bintang, johar atau jauhar mutiara, maksudnya juga Nur Muhammad tersebut. Ketahuilah lintang johar itu sumber segala ruh makhluk. Nur Muhammad atau lintang johar adalah perwujudan hidup Allah. Semesta raya ini berasal dari Nur Muhammad, bintang rembulan matahari. Tiada lain sumbernya dari sana, berasal dari Nur Muhammad. Sedangkan lintang johar ibarat pusar tempat keluarnya seluruh semesta. Jikalau kamu membantahku, sungguh sama saja kamu menolak kepada ajaran Al-Quran. Kasan Besari Hasan Basori mendengarnya merasa kalah. Beginilah dia akhirnya berkata, "Sudah Gatoloco, minggatlah kamu dari sini." Gatoloco menjawab, "Aku duduk di musola Allah, sangat nyaman tempatnya. Aku merasa di pusat semesta. Aku merasa nyaman duduk di dalam musola sembari menghisap candu spiritualitas, sembari menunggu perintah Allah." Seketika Kasan Besari Hasan Basori bersendekap sembari diam. Lantas terdengar suaranya, "Sudah menjadi janjiku, jikalau aku kalah berdebat, maka semua ini akan menjadi milikmu. Dirimu wajib memilikinya." "Aku rela lahir batin musola rumah berikut seluruh perabotan aku berikan kepadamu semua. Para santri murid cepekan, jika memang hendak tetap berguru, silahkan berguru kepadamu. Ajarilah ajaran utama. Para kiai, sahabatku semua, aku sudah pasrah apa yang menjadi kehendaknya. Diriku sekarang juga hendak berkelana. Semoga yang aku tinggalkan di sini mendapat keselamatan." Kasan Besari atau Hasan Basori segera berangkat. Sangat-sangat malu, terlunta-lunta dalam perjalanan, sedih dalam pengembaraan. Yang ditinggalkan di Cepekan, Gatoloco dihadap seluruh murid sebanyak 300 orang, bersila rapi berada di hadapan. Gatoloco gembira dalam hati, berkata kepada seluruh sahabat atau murid, "Wahai saudaraku semua, apabila dirimu ingin mendapat ketentraman, ingat-ingatlah kata-kataku. Jangan meniru tingkah laku gurumu atau Kiai Hasan Basori, sewenang-wenang kepada sesama. Tingkah yang demikian tidaklah patut, menghina sesama manusia. Seluruh umat itu sama, pintar, bodoh, tampan, buruk, yang beruntung dan yang sengsara, kuli, petani, priayi atau bangsawan, lelaki maupun perempuan tiada beda. Sudah menjadi ketetapan Hyang Widi, tak bisa dirubah takdir dari setiap makhluk. Oleh karenanya terimalah, jangan terus merasa tidak puas. Hidup ini pasti bakal mati. Hidup di dunia selalu ingat. Jangan jubria, ria suka pamer, dan kibir takabur sombong. Senantiasa menganggap diri yang paling unggul. Suka mencampuri urusan orang, suka sirik dan gampang tersinggung.
suka berbohong dan memfitnah, jahil, suka selintutan, dan gampang mengingini milik orang lain, suka menipu, baik secara kasar maupun halus, seenaknya, dan suka bertengkar. Jangan sesekali berlebihan, angkuh, dan suka menuruti keinginan badani. Jangan suka banyak makan dan banyak tidur. Jalanilah secukupnya, sabarlah dan tawakallah, yang ramah, dan jangan jadi pemarah. Hargailah sesama manusia. Jangan membuat sakit hati sesame. Jangan membuat kecewa sesame, jangan suka menakut-nakuti dan mengagetkan sesame. Semua itu najis dan haram yang sesungguhnya. Itulah sesungguhnya yang disebut memakai pakaian dan memakan makanan sah atau halal. Dan itu pula jalan yang harus ditempuh oleh pelaku spiritual, tidak bisa dibuat sembarangan. Pupuh 6 kinanti. Harus menerima kepada ketentuan hidup atau karma yang kita terima, pasrah kepada Hyang Widi. Manusia sekedar menjalani. Sekarang aku hendak bertanya, apakah kalian benar-benar telah mantap lahir batin mengakui sebagai bapak kalian? Jika memang telah mantap lahir batin, ikutilah nasihatku ini. Akan tetapi janganlah gampang meremehkan ilmu orang. Jika gampang meremehkan ilmu orang, maka akan mendapat kesempitan, sempit kemuliaan diri. Semua anak-anakku, jawablah perlambang yang aku uraikan ini. Ada apakah di tengah keheningan malam? Apakah yang meliputi terangnya siang hari? Apakah sesuatu yang tidak ada itu? Sesungguhnya di manakah yang ada di tengah keheningan malam yang meliputi terangnya siang dan yang tidak ada tersebut? Sangatlah jauh tanpa batasan pasti, sangatlah dekat namun tak bersentuhan. Jikalau jauh terlihat berpendar, jikalau dekat tiada terlihat. Jika diumpamakan sebuah isi sesuatu, apakah itu? Jika diumpamakan kosong, lebih dari kekosongan dan meliputi semuanya. Sangat halus tak bisa dijumput diambil dengan 2 jari dengan sangat hati-hati karena sangat kecilnya. Sangat nyata tapi tak bisa dinyatakan. Sangat lebar namun juga sempit, sangat sempit tapi lebarnya melebihi semua yang lebar. Si tengah bilah bambu, apa isinya? Bahkan di hadapanmu sekarang, siapakah dia? Jika lelaki tapi tak memiliki kelamin laki-laki, jika perempuan tak memiliki kelamin perempuan, ada di sini dan ada di sana, ada di depan juga ada di belakang. Ada di kiri, juga ada di kanan. Ada di bawah, juga ada di atas. Perahu memuat seluruh samudra. Kuda berlari kencang di tempat pemberhentiannya. Banyak yang salah tulis dalam setiap primbon ungkapan ini, yaitu kuda ngerap ing pandengan. Padahal yang benar kuda ngerap ing pandegan. Kuda berlari kencang di tempat pemberhentiannya atau kandangnya. Pandegan atau tempat berhenti atau gedokan. Jejaknya burung bango yang tengah terbang melayang. Yang sulung juga yang bungsu, belut mempunyai rumah di dalam batu cadas. Katak menyelimuti rumahnya sendiri. Orang bisu tapi keras suaranya. Ayam jago berkokok di dalam telurnya. Manusia buta menghitung bintang di langit. Manusia cebol menggapai langit. Manusia lumpuh berkeliling dunia. Di manakah kediaman angin? Di manakah inti air? Di manakah pusatnya tumbuhan kangkung? Mencari api membawa pelita. Mencari air memikul air. Kemben putih tertutup warna putih, kemben hitam tertutup warna hitam.
biji ketumbar berisi wadahnya, pohon randu hutan merambat kepada tumbuhan simbukan. Simbukan adalah jenis tumbuhan rambat, tapi malah dirambati pohon randu hutan. Lautan yang tak bertepi, rambut hitam berubah putih. Warna putih dari mana datangnya? Dan kemanakah hilangnya warna hitam tadi? Dan lagi jika pelita padam, kemanakah perginya nyala api? Carilah hingga ketemu, manakala tidak bisa mengetahui akan sia-sia tidak sempurna ilmu kalian. Benda padat memenuhi samudra, burung gagak dan burung bango ikut datang. Manakala bango bertengger di atas benda padat, burung gagak tiada kelihatan. Manakala burung gagak yang datang, burung bango terbang kemana? Benda padat atau jasad materi, samudra atau dunia materi, burung gagak atau sukma sarira atau nafs, burung bango atau atma sarira atau ruh. Oleh karenanya harus bisa memahami, wahai kalian semua anak-anakku, seluruh perlambang ilmu sejati ini renungkanlah. Jika bisa memahami, akan menemukan kesejatian. Sejatinya rasa, rasa sejati di dalam samudra hidup. Segala rahasia akan cepat tersingkapkan. Benar-benar perhatikan ucapanku ini. Dengan sepenuh pendengaran serta sepenuh penglihatan kamu, tiada lagi kebenaran kedua yang menjadi sifatnya. Sifat kebenaran sejati itu tunggal, tak mendua. Jangan ragu, jangan bimbang. Bahkan pujianmu itu satu loh. Rasakan benar-benar saat kamu tengah kelaparan, tak makan di tengah penderitaan. Juga rasakan benar-benar saat kamu meminum air saat gembira. Di tengah bersembahyang pun rasakanlah bahwa semua ini perwujudan zatullah. Yang sudah mampu melihat semua ini adalah Allah. Itu yang dinamakan sholat daim, daiman atau abadi, yang tak terputus, tak terbatas oleh waktu. Ada lagi yang disebut martabat atau orean atau tingkatan tentang kasdu dan takrul serta takyin. Yang disebut kasdu adalah maksud fokus dari niat, kesadaran yang menjadi pegangan, sedangkan takrul artinya akhir dari niat tersebut, tercapainya kesadaran sejati, sedangkan takyin sungguh-sungguh melihat bukti kuasa dari niat, tercapainya puncak kesadaran. Sesungguhnya yang disebut kasdu adalah iman atau keyakinan, yang disebut takrul adalah tauhid atau tauhid atau kesatuan tunggal. Yang disebut takyin adalah makrifat, menyaksikan kesejatian iman yang ada. Harus dibuat niat penuh kepasrahan. Hilangkan segala kebimbangan, hanya melihat kepada Allah semata. Tauhid adalah menyadari kesatuan gerak dan diam makhluk dengan gerak dan diam Tuhan. Menyadari dengan penuh kesadaran bahwa semua penglihatan ini, pendengaran ini, berikut pengucapan ini, serta seluruh gerak pikiran-pikiran ini, semua adalah perwujudan Hyang Widi. Mendengar hingga berkata, Allah yang menggerakkannya. Jangan ragu-ragu lagi. Fokuskan kesadaran bahwa semua ini adalah Hyang Widi. Sedangkan makrifat, diam serta gerak kalian, penglihatan, pendengaran, pengucapan, wujud dan kepribadian kalian sesungguhnya nyata adalah bila tasbih tak ada yang dipuji lagi. Sesungguhnya tak ada dua, hanya Allah saja yang diam dan bergerak ini. Berikut pendengaran dan penglihatan kita semua sangat nyata. Keadaan ini semua adalah perwujudan Allah semata. Jangan ragu dan bimbang lagi akan rahasia dirimu,
Apa yang kamu ucapkan dan yang mengucapkan tak lain adalah Yang Maha Suci itu sendiri. Senantiasa waspada dan ingat dalam kesadaran bahwasannya tiada lain lagi semua ini kecuali Allah. Apabila kamu ditanya apa yang Hyang Widi kehendaki darimu, jawablah menyadari Hyang Widi itu sendiri, sehingga tercurahkan ilmu kesejatian akan hakikat Tuhan yang Maha Suci. Ada lagi pertanyaan, siapakah yang mengucap dan melangkah, berdiam dan bergerak ini semua? Jawablah, yang mengucap adalah Yang Sukma atau Tuhan, yang melangkah adalah Yang Widi atau Tuhan, yang berdiam dan bergerak adalah Dia yang sulit dicari. Tak lain adalah Yang Sukma sendiri. Manakala ditanya berapakah martabat atau tingkatan atau orean penglihatan ruh, jawablah 3 perkara. Tasnif atau penilaian yang pertama, insan kamil atau ihsanul kamil, manusia sempurna. Yang kedua, kadil kapri atau kadil mengecewakan, kafri gurun yang mengecewakan, maksudnya penglihatan yang palsu. Yang ketiga, tasnif artinya hidup, penilaian kesadaran untuk melihat. Insan kamil adalah penglihatan yang sempurna, sudah menjadi ruh ilapi atau ruh itopi, ruh penambah kesempurnaan. Atau tasnif maksudnya penglihatan telah lulus sempurna kepada yang dilihat. Mendapat wahyu penglihatan sejati, maksudnya bagi mereka yang penglihatan ruhnya jernih, maka disebut tetap mendapatkan wahyu. Oleh karenanya wajib bagi kalian mengetahui perbedaan penglihatan ruh di atas di saat kalian hendak melihat kesejatian. Perbedaan penglihatan nabi wali maupun para mukmin bagi yang sudah mencapai tingkat kenabian akan stabil penglihatannya, sedangkan di bawah tingkatan itu masih labil, yaitu penglihatan wali dan mukmin. Berapakah martabat atau tingkatan atau urean dari lelaku atau riyatoh atau sadana atau pencarian spiritualitas itu? Jawablah, ada 2 perkara. Yang pertama bagaikan api, yang kedua bagaikan angin. Yang dimaksud bagaikan api mencari inti panasnya diri pribadi, berjuang membasmi panasnya kegelapan batin. Dengan cara tersebut akan membuat diri kalian cepat mencapai tingkat kepasrahan. Bagaikan angin maksudnya mencari sesuatu yang tak dapat dicari, di mana yang tak dapat dicari tersebut sesungguhnya sekali-kali tidak perlu dicari jauh-jauh. Berapakah martabat atau tingkatan urean tentang badan? Yang pertama-tama bagaikan bulan muncul di tanggal 4 memakai perhitungan sonar sistem. Yang kedua bagaikan bulan muncul di tanggal 9. Yang ketiga bagaikan bulan yang muncul di tanggal 14. Maksud bagaikan bulan tanggal 4 Jawa atau perhitungan kalender menggunakan sonar sistem, bulan tidak akan kelihatan. Berarti lahir batin masih nampak tersirat, masih benar-benar tenggelam pada material dunia, masih diliputi kegelapan ilusi. Yang dimaksud bagaikan tanggal 9 Jawa atau menggunakan perhitungan kalender sonar sistem, bulan mulai muncul walau berbentuk sabit, yang material mulai luluh dan sirna oleh karena keberadaan Tuhan mulai nyata. Bagaikan tanggal 14 Jawa atau menggunakan perhitungan kalender sonar sistem, seluruh kehendak telah sama, manunggal sama dengan yang menciptakan alam. Ilusi telah tersingkap bagaikan bulan purnama,
Tuhan telah mewujud nyata. Sudah mencapai tingkatan tertinggi keberadaan kaulah hamba, tak disengaja telah menjadi keberadaan Gusti yang sejati dan benar-benar terjadi. Berapakah martabat atau tingkatan urean dari etika tingkah laku? Jawablah terdiri dari 5 perkara. Yang pertama bagaikan kegelapan hati, yang kedua bagaikan suara langkah kaki, yang ketiga bagaikan jerit tangis, yang keempat bagaikan suara ketukan orang menumbuk padi. Zaman dahulu untuk memisahkan padi dengan kulitnya harus ditumbuk di sebuah tempat yang namanya lesung. Menumbuk padi dalam istilah orang Jawa disebut nutu. Di saat aktivitas menumbuk padi ini, suara ketukannya akan terdengar indah berirama, apalagi jika yang melakukan aktivitas lebih dari 1 orang. Suara yang terdengar sangat khas. Suara ketukan menumbuk padi ini dikenal dengan sebutan gamelan atau lesung. Dan bagaikan pelangi yang kelima, maksud dari jerit tangis dan juga kekotoran hati, serta suara langkah kaki, sesungguhnya adalah lambang dari kegelisahan batin yang tak terucapkan. Jika mampu menyadari hal ini, maka pada akhirnya harus dijadikan kaya kafilaku, haya al-kafilah, untuk memastikan rasa malu. Maksudnya segala kekotoran hati, jerit tangis ketidakterimaan dan suara langkah kaki, degup gemuruh ketidaktenangan adalah hal-hal yang patut dijadikan objek perasaan malu bagi yang ingin meningkatkan kejernihan diri. Kekotoran hati, jerit tangis ketidakpuasan dan suara langkah kaki, degup ketidaktenangan adalah rintangan mencapai tingkat kesucian. Seharusnya kita malu jika tetap memelihara hal-hal semacam itu. Itulah ketetapan diri bagi yang hendak belajar berserah total. Pelangi maksudnya bagaikan sifat janullah, jamil cantik, jamalullah kecantikan Allah. Suara ketukan orang menumbuk padi lambang dari ucapan yang telah keluar. Maksudnya 3 perlambang awal: 1 kletek ing ati atau kekotoran hati, 2 katepeking lampah atau suara langkah atau degup ketidaktenangan, 3 panjeriting tangis, jerit tangis ketidakpuasan adalah lambang ketidakmurnian diri yang seharusnya sangat memalukan bagi manusia yang sadar. Ketidakmurnian ini ada di dalam diri yang berputar-putar bagai awan panas menggelora. Lambang keempat yaitu ketuking nutu adalah ucapan yang keluar dari orang yang sadar, yang bisa menetralisir segala hal-hal negatif yang berkelanyut di dalam diri, sehingga ucapan yang keluar terdengar positif dan indah, bagai suara orang menumbuk padi yang merdu. Dan jika hal ini bisa dibiasakan, maka diri kita nyata telah menjadi perwujudan pelangi atau jamalullah, kecantikan Allah bagi sesama. Nyata tidak diragukan lagi, tidak usah susah-susah mencari yang agung, yang maha mulia, karena ucapan positif yang keluar dari manusia yang sadar semacam itu adalah ucapan Allah. Jangan meragukan lagi, inilah yang sesungguhnya. Martabat atau tingkatan atau urean dari bumi. Maksudnya bumi adalah manusia ini. Jawablah 3 perkara. Yang pertama zat roh ilahi atau zat dari ruh yang menguatkan. Maksudnya perwujudan dari ruh yang menguatkan tak lain adalah nafs atau sukma sarira. Nafs atau sukma sarira adalah perwujudan atma juga sesungguhnya.
Yang kedua, roh jasmani maksudnya adalah jasad atau stula sarira. Di sini diistilahkan sebagai ruhul jasmani. Dan yang ketiga, tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa ada. Maksudnya ruh atau atma. Yang disebut Muhammad itu apakah hakiki atau hakiki intisari gaib, atau yang majazi atau maujudi, yang berwujud nyata? Maka jawablah yang dinamakan Muhammad itu adalah nama seorang nabi. Tapi hakikatnya yang disebut Muhammad itu tak lain adalah Zatullah ilahi, Zatullahi al-Itofi, zat Allah yang menambah kekuatan bagi semesta atau energi ilahi. Nabi Muhammad itu adalah yang berwujud sebagai manusia di tanah Arab, perwujudan Zatullah, sedangkan Muhammad yang hakiki dan maujud. Kedua-duanya adalah tunggal juga. Semuanya ada di diri kalian seluruh makhluk. Maksudnya Muhammad itu sesungguhnya adalah nama dari cahaya Allah, yaitu Nur Muhammad. Nur atau cahaya, Muhammad atau terpuji. Inilah intisari setiap makhluk. Hakikat setiap makhluk, secara hakikat dia melampaui segalanya. Secara wujud nyata berwujud seluruh material semesta termasuk jasad fisik manusia. Maka benarlah jika kita ini disebut perwujudan Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu tak lain adalah Allah juga, dan ruh kita ini disebut Rasul Muhammad, Rasul atau utusan. Muhammad terpuji, percikan dari Allah juga. Oleh karenanya Allah atau Nur Muhammad dan Rasul atau Muhammad adalah satu kesatuan tunggal. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar maupun Sunan Kalijaga sering hanya disebut Allah, Muhammad, Rasul saja. Ada lagi yang disebut Muhammad, yaitu seorang nabi yang pernah hidup di tanah Arab dan yang mengajarkan agama Islam. Kalianlah perwujudan yang tanpa tempat, yang tanpa arah. Kalian adalah perwujudan kesejatian Zatullah. Tiada lain kalian semua ini. Itulah sesungguhnya kalian, jangan ragu-ragu lagi. Martabat atau tingkatan atau orean anugerah itu, manakala kalian ditanya ada berapa anugerah syahadat, jawablah 3 macam. Yang pertama, menjernihkan iman. Yang kedua, menjernihkan hati atau kesadaran. Dan yang ketiga, menjalankan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Syahadat adalah kesaksian diri, di mana syahadat sejati adalah tiada yang lain di alam ini kecuali Allah, dan ruhku ini adalah utusan Allah. Kesaksian ini harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan. Pertama, menjernihkan keyakinan bahwasanya semua makhluk ini adalah perwujudan Allah dan utusan Allah, maka semuanya tiada beda. Kedua, menjernihkan kesadaran, di mana kita harus benar-benar melihat aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tak ada beda. Dan yang ketiga, harus benar-benar dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan menebarkan kasih tiada henti. Jika bisa melaksanakan hal ini, jelas bisa disebut mendapat anugerah dari memahami syahadat sejati. Anugerah salat sekarang, jika ada yang bertanya, jawablah 3 macam. Mengontrol keinginan duniawi yang pertama. Meninggalkan segala kesadaran rendah yang kedua. Dan yang ketiga, mantap lahir batin. Anugerah takbir atau mengagungkan Allah ada berapakah? Jawablah 3 macam. Pertama, pengetahuan. Yang kedua, yang mengetahui.
Yang ketiga, hakikat yang hendak diketahui. Maksudnya manusia bisa disebut menerima anugerah dalam memahami cara pengagungan Allah jika bisa menyadari pengetahuan yang benar, memahami hakikat dirinya sebagai yang mencari tahu. Dan yang ketiga, memahami siapa hakikat yang hendak diketahui itu. Wejanganku belum selesai, akan tetapi ini dulu, sebab aku hendak pergi, tidak akan lama aku akan kembali ke sini untuk mengajar kalian lagi, agar semakin bertambah kesadaran kalian.